melaksanakan rangkaian detik, menit, hari, jam, bulan, tahun. Dan detik menjadi bilangan waktu yang sangat penting, bahkan mungkin sangat utama. Sebab tanpa detik tak ada menit, tanpa menit tak ada jam, tanpa jam tak ada hari, tanpa hari tak ada pekan, tanpa pekan tak ada minggu, tak ada bulan, dan tanpa bulan tak akan pernah ada perhitungan tahun. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam proses pergantian detik? Inilah pertanyaan yang harus kita ajukan dalam diri kita. Dan semuanya adalah dimensi waktu yang selalu menyertai dimensi ruang dalam kehidupan kita. Dan dimensi inilah yang ketentuannya pasti, selalu bergerak, dan tak pernah bisa berputar ulang. Kita tidak bisa mengharapkan kembali menjadi muda saat-saat ini ketika kita sudah tua. Kita tidak bisa lagi kembali seperti remaja, seperti saat ini ketika kita sudah dewasa. Begitu juga seorang remaja tak akan pernah mampu mengembalikan dirinya menjadi seorang anak kecil, sebab waktu tak akan pernah kembali. Sahabat, detik-detik terakhir dari pergantian waktu sebetulnya biasa saja. Kalau hari ini kita sudah melewati banyak waktu, dengan usia yang semakin bertambah, sesungguhnya itu hanyalah batasan waktu. Tetapi yang kita pikirkan adalah betapa banyak waktu-waktu yang terbuang. Tidak sedikit waktu-waktu yang tidak kita manfaatkan, bahkan kita isi dengan kesia-siaan. Karenanya, tak ada salahnya kita mencoba untuk berhenti sejenak. Sejenak saja kita melupakan masalah yang tengah mendera kita. Sejenak saja kita lupakan tentang kekecewaan yang pernah kita rasakan. Dan coba kita lepaskan diri dari beban kepenatan itu untuk sejenak merenung. Kita renungkan kembali hari-hari yang telah kita lalui. Kita tayang ulang semua yang telah kita lakukan selama dalam proses kehidupan yang kita jalani. Dan bertanyalah dalam diri kita, itukah yang kita cari selama ini? Apakah kita puas telah menjalani kehidupan yang sudah Allah takdirkan selama ini? Apakah kita bahagia dengan segala apa yang kita raih selama ini? Tanya dirimu, tanya hatimu. Sahabat, mungkin di antara kita sudah ada yang telah berhasil menggenggam dunia, menguasai kemegahannya, mereguk kebanggaan, kepuasan, dan bahkan mengecap kenikmatannya. Tetapi juga tidak sedikit di antara kita yang hari ini masih harus terus bersusah payah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi apapun diri kita, sejauh apapun keberhasilan dan kegagalan kita, siapapun kita, dan apapun yang telah kita miliki dan kita sandang, hakikatnya adalah sama. Kita adalah manusia. Ketahuilah sahabat, kesuksesan dan kegagalan yang kita sandang, yang kita raih, sesungguhnya tak lebih dari sebuah atribut kehidupan. Dan dalam pandangan keimanan Islam, semuanya itu hanyalah ujian. Berapa besar yang telah kita manfaatkan? Berapa banyak yang telah kita salurkan, yang telah kita karyakan, yang telah kita dedikasikan untuk kemaslahatan hidup ini? Banyak orang yang telah meraih dan menggenggam dunianya, tapi ternyata sangat amat sedikit memberikan manfaat buat orang-orang di sekelilingnya.
Dan tidak sedikit juga orang yang memiliki keberhasilan yang sedikit, tetapi mampu memberikan manfaat buat orang-orang terdekatnya. Karenanya sungguh beruntung orang yang hatinya senantiasa diiringi niat yang lurus. Mereka lah orang kaya yang tak pernah terlihat tumpukan hartanya, karena semua kekayaannya didedikasikan di jalan Allah dalam bentuk karya demi tegaknya kebenaran dan kesejahteraan umat manusia. Dan sungguh kepada mereka lah kita boleh iri, kepada mereka lah kita boleh takjub. Kita harus iri dengan mereka yang tidak pernah merasa miskin untuk berikhtiar dengan lurus dan jujur tanpa pernah luntur semangatnya. Lihat saudara-saudara kita yang harus mengkais sampah setiap hari. Dalam pandangannya sampah itu adalah tumpukan emas, seakan di dalamnya ada rezeki yang melimpah ruah. Dalam pandangan mereka di sanalah hidup mereka. Betapapun mungkin menurut pandangan kita, sampah adalah gundukan yang sangat menjijikkan dan bahkan tidak memberikan harapan masa depan. Tapi lihat sahabat, pernahkah Anda ke tempat gundukan sampah di mana mereka duduk bercengkerama, membuat bedeng-bedeng kecil? Mereka makan sebagaimana kita makan. Mereka menikmati kehidupan sebagaimana kita menikmati kehidupan. Hidup hanyalah dalam perbedaan pandang tentang apa yang kita lakukan. Hidup hanyalah perbedaan rasa syukur tentang apa yang kita kerjakan. Sampah yang menurut pandangan kita sangat menjijikkan, ditambah dengan ulat-ulat kecil yang mungkin mendatangkan penyakit. Tapi di sebagian besar sahabat-sahabat kita yang aktif di dalamnya, gundukan sampah adalah masa depannya. Gundukan sampah adalah surganya. Gundukan sampah adalah emas dan permata mutiara untuk menghidupi keluarganya. Subhanallah. Ini sahabat, tentang bagaimana kita harus berhenti sejenak memikirkan tentang hal-hal yang kita pikirkan. Subhanallah. Disitulah waktu yang senantiasa kita lewati. Karenanya demikian pentingnya waktu. Rasulullah SAW mengingatkan tentang kedudukan waktu yang sangat penting. Dan beliau katakan waktu laksana pedang yang sangat tajam, yang ketika menebas sesuatu ia langsung memisahkan masa kini dengan masa lalu. Karenanya manusia diingatkan agar tidak bermain-main dengan waktu. Lihat betapa banyak Allah bersumpah atas nama waktu. Subhanallah. Saudara-saudaraku, di dalam waktu terdapat berbagai hal yang sangat strategis bagi kehidupan kita. Bahkan di dalamnya ada takdir yang kita dapatkan dari Allah. Ada nasib yang kita miliki yang merupakan ketentuan Allah. Karenanya siapapun yang bermain-main tentang waktu, maka mereka adalah orang-orang yang sangat amat merugi. Allah bersumpah demi waktu. Manusia hidup dalam situasi dan kondisi yang sangat merugi atau bahkan dirugikan. Karenanya marilah sejenak kita berhenti untuk memikirkan tentang proses perjalanan waktu. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan memanfaatkan untuk kebaikan? Ataukah kita termasuk orang-orang yang sangat amat merugi karena dari sebagian banyak waktu yang sudah diberikan